Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Gimana imannya? Udah ngecas semalam? Imannya udah full power atau masih down? Bayu masih down? Gus? Gimana imannya? Sebelum dimulai materi subuh ini, kita baca sholawat dulu ya. Ikutin nih bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alfu alfi sholatin. Alfu alfi sholatin. Wa alfu alfi salamin alaika. Wa alfu alfi salamin alaika. Ya sayyidal mursalin. Ya sayyidal mursalin. Alfu alfi sholatin. Alfu alfi sholatin. Wa alfu alfi salamin alaika. Wa alfu alfi salamin alaika. Ya sayyidan nabiyyin. Ya sayyidan nabiyyin. Alfu alfi sholatin. Alfu alfi sholatin. Wa alfu alfi salamin alaika. Wa alfu alfi salamin alaika. Ya sayyidas siddiqin. Ya sayyidas siddiqin. Alfu alfi sholatin. Alfu alfi sholatin. Wa alfu alfi salamin alaika. Wa alfu alfi salamin alaika. Ya sayyidar raki'in. Ya sayyidan raki'in. Alfu alfi sholatin. Alfu alfi sholatin. Wa alfu alfi salamin alaika. Wa alfu alfi salamin alaika. Ya sayyidal qaidin. Ya sayyidan qaidin. Alfu alfi sholatin. Alfu alfi sholatin. Wa alfu alfi salamin alaika. Wa alfu alfi salamin alaika. Ya sayyidas sajidin. Ya sayyidas sajidin. Alfu alfi sholatin. Alfu alfi sholatin. Wa alfu alfi salamin alaika. Wa alfu alfi salamin alaika. Ya sayyidaz zakirin. Ya sayyidas zakirin. Alfu alfi sholatin. Alfu alfi sholatin. Wa alfu alfi salamin alaika. Wa alfu alfi salamin alaika. Ya sayyidal mukabbirin. Ya sayyidal mukabbirin. Alfu alfi sholatin. Alfu alfi sholatin. Wa alfu alfi salamin alaika. Wa alfu alfi salamin alaika. Ya sayyidat tahirin. Ya sayyidat tahirin. Alfu alfi sholatin. Alfu alfi sholatin. Wa alfu alfi salamin alaika. Wa alfu alfi salamin alaika. Ya sayyidat zahirin. Ya sayyidat zahirin. Alfu alfi sholatin. Alfu alfi sholatin. Wa alfu alfi salamin alaika. Wa alfu alfi salamin alaika. Ya sayyidas sahidin. Ya sayyidas sahidin. Alfu alfi sholatin. Alfu alfi sholatin. Wa alfu alfi salamin alaika. Wa alfu alfi salamin alaika. Ya sayyidal awwalin. Ya sayyidal awwalin.
alfu alfi sholatin alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal akhirin ya sayyidal akhirin alfu alfi sholatin alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah alfu alfi sholatin alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidi ya Nabi Allah ya sayyidi ya Nabi Allah alfu alfi sholatin alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal muhsinin ya sayyidal muhsinin alfu alfi sholatin alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal kaunaini wastaqalain ya sayyidal kaunaini wastaqalain muhsinin wasqalain alfu alfi sholatin alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika wa alfu alfi salamin alaika ya sahiban na'lain ya sayyidan alain alfu alfi sholatin alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya khatimal anbiya'i wal mursalin ya khatibal anbiya wal mursalin alfu alfi sholatin alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidi ya Nabi Allah ya sayyidi ya Nabi Allah ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin ila yaumiddin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Amin. materi subuh ini tentang sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man taraka sholat al-fajri, falaisa fi wajhihi nurun. Man taraka sholat al-zuhri, falaisa fi rizkihi barakatun. Wa man taraka sholat al-asri, falaisa fi jasadihi kuwatun. Wa man taraka sholatal maghribi falaisa fi auladihi samratun. Wa man taraka sholatal isya'i falaisa fi naumihi rohatun." Artinya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak menunaikan sholat subuh dengan sengaja, maka tidak ada cahaya di wajahnya. Bukan cahaya karena glowing, cahaya yang tidak pernah berwudu atau tidak pernah sholat subuh atau jarang. Itu azab bagi orang-orang yang tidak sholat subuh.
Yang kedua, dan barang siapa yang meninggalkan sholat duhur dengan sengaja, maka tidak ada baginya rizki yang barokah. Kalau di antara kita ada yang suka meninggalkan sholat zuhur dengan sengaja, 5 menit lagi azan zuhur, si Akbar, udah ntar saya mau tidur dulu, ntar pasti bangun. Itu nggak boleh. Bangun-bangunnya udah jam 4. Itu nggak boleh. Nanti rezeki yang dimiliki Akbar itu rezekinya nggak barokah. Uang yang dipegang Akbar, rezeki yang berupa uang, pasti itu cepat habisnya. Kalau uang cepat habis itu tandanya rezeki itu tidak barokah. Paham? Yang ketiga, dan barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, maka Allah tidak akan memberi kekuatan pada jasadnya. Yang suka tidur asar, yang suka tidur sebelum azan asar, bangun-bangun udah jam 5, dirasakan badannya itu gimana? Seperti orang mau sakit, seperti orang yang gak sabar, pengennya marah-marah terus. Benar? Yang suka tidur pas waktu asar sampai meninggalkan sholat. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh ninggalin sholat. Diambil kekuatan dari jasadnya. Yang keempat, barang siapa yang meninggalkan sholat maghrib dengan sengaja, maka tidak ada buah yang bisa dipetik dari anak-anaknya. Seandainya di antara kita semua nih, ada yang gak pernah sholat maghrib atau jarang sholat maghrib. Contohnya, nah rekomendasi Ustadz, seumpamanya Ustadz Haikal gak pernah sholat maghrib atau jarang sholat maghrib, nanti anaknya itu pasti tidak akan sholat juga, entah itu dari duhur sampai subuh atau maghribnya doang. Jadi kalau mau menyalahkan anaknya itu, lihat dulu atasannya, orang tuanya itu sudah benar atau tidak. Kalau sholatnya orang tuanya itu masih belum benar, jadi jangan salahkan sang anak. Barang siapa yang meninggalkan sholat maghrib dengan sengaja, maka tidak ada buah yang dapat dipetik dari anak-anaknya. Tuh. Dan yang kelima, sholat isya. Barang siapa yang telah meninggalkan sholat isya, maka tidak ada kenyamanan dalam tidurnya. Coba kalian sebelum sholat isya itu tidur sampai jam 12, pasti itu di tengah malam bangun entah karena mimpi yang buruk, bangun gak tenang, banyak nyamuk. Itu sebenarnya teguran dari Allah, mengingatkan, hei kamu itu belum sholat isya, ayo bangun sholat isya dulu, baru terusin tidurmu. Tidak ada kenyamanan dalam tidurnya kalau orang yang meninggalkan sholat isya itu. Jadi sebaiknya kalau udah dengar azan langsung buru-buru wudu, selesai wudu langsung sholat. Kalau bisa jamaah ya jamaah, nggak bisa berjamaah ya boleh sendiri-sendiri. Tapi kalau laki-laki sholatnya di rumah, nggak sholat di masjid atau di musola, khususnya santri, sholatnya di rumah sendirian, berarti itu laki-laki yang solehah, bukan laki-laki yang soleh. Begitu. Jadi untuk santri-santri sekalian, diingat bahwa kelak di akhirat itu yang paling utama ditanyakan itu adalah sholat, bukan hal yang lain. Apalagi ditanyakan tentang pangkat-pangkatnya, bukan. Tetapi yang pertama kali ditanyakan itu di akhirat adalah sholat. Kau saya beri umur sekian tahun, kau gunakan untuk apa? Akbar,
kau diberi umur sekian tahun, selama kau hidup digunakan untuk apa? Nanti pasti begitu jawab pertanyaannya. Kalau Akbar jawabnya, saya gunakan umur itu mengurus ayam. Sholat. Jadi jangan pernah meninggalkan sholat ya. Karena sholat itu adalah tiang agama. Agama Islam itu bisa berdiri kokoh karena adanya tiang-tiang. Tiang-tiangnya itu adalah sholat. Aula ini bisa berdiri kokoh karena ada tiang-tiang-tiang. Jadi kalau di antara kita umat muslim ada yang tidak menunaikan sholat, maka dia telah sengaja untuk menggugurkan sendiri agamanya. Jadi perlu digarisbawahi, sholat sangat dipentingkan dalam kehidupan kita. Sholat itu cuma sebentar, cuma dari kita sudah mulai mengerti sholat sampai kita menutup mata atau wafat. Fahimna? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi